Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Teman berbuka di mana saja yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir ingin menemani panjenengan semua, menemani Anda semua untuk berbuka puasa pada kali ini. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik yang cukup menarik. Perlukah politik identitas? Memang kalau kita melihat fenomena sosial perpolitikan di negeri kita ini, di Indonesia, seolah-olah politik identitas itu adalah sesuatu yang buruk. Memang isu ini digulirkan oleh pihak-pihak tertentu, tujuannya justru untuk mendiskreditkan, seolah-olah orang yang membawa identitas, terutama adalah identitas keimanannya di tengah ranah publik, itu pastilah sesuatu yang buruk. Nah, nanti akan kita coba lihat bagaimanakah seharusnya seorang muslim, terlepas ia dituduh telah menggunakan politik identitas itu atau tidak, maka sejatinya seorang muslim dimanapun berada, ia harus menampilkan keimanan dan ketakwaannya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa kita semua, setiap muslim itu wajib senantiasa menjalani ketakwaan. Haitsu ma kunta, dimanapun berada. Nah, haitsu ma kunta ini adalah sebuah frase yang tidak hanya menunjuk pada tempat, tapi juga bisa menunjuk kepada suatu profesi atau jabatan tertentu. Kalau tempat misalkan ya entah itu kita di kantor, di pasar, di rumah, di jalanan, kita tetap harus menampilkan ketakwaan kita. Demikian juga terkait dengan profesi atau jabatan. Jabatan sebagai suami, jabatan sebagai istri, jabatan sebagai anak, jabatan sebagai tetangga, apalagi jabatan sebagai pemimpin atau jabatan sebagai rakyat. Maka masing-masing jabatan itu terkena seruan Rasulullah agar menampilkan ketakwaannya. Nah ini, coba kita perhatikan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Nah ini, saudara-saudaraku, teman berbuka yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada 3 perkara yang sangat ditekankan oleh Allah, yang itu nanti akan menunjukkan bahwa orang itu telah mempunyai suatu atribut, suatu gelaran sebagai orang yang perkataannya lebih baik. Yang pertama adalah bahwa setiap perkataannya itu senantiasa mengajak, menyeru kepada Allah. Dimanapun berada, dalam apapun jabatan kita.
Ini yang pertama, menyeru kepada Allah. Ya. Kemudian yang poin yang kedua adalah dia selain menyeru orang lain dan juga menyeru dirinya kepada Allah, maka dia harus mengerjakan amal soleh. Maka para ahli hikmah, ya, para ahli hikmah itu menekankan bahwa seorang yang mengajarkan ilmu, dia harus menjadi fa'ilun li ilmi, menjadi pelaksana pertama dibanding yang lain, ya, sebelum orang lain mengamalkan ilmunya. Jadi seorang pengemban dakwah, seorang kiai, seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang penceramah, maka dia dituntut terlebih dahulu untuk betul-betul fa'ilun li ilmi, artinya mempraktekkan, mengamalkan apa yang diilmuinya itu. Jangan sampai ada di antara kita yang menjadi jarkoni, kata orang Jawa itu, iso ngajar tapi ndak iso ngelakoni. Maka setiap orang, setiap muslim, di samping ia senantiasa mengajak dirinya pada orang dan orang lain kepada Allah, maka dia menjadi pelaku utama dari amal soleh. Dan faktor ketiga, poin ketiga, ini yang berkaitan dengan yang diramekan itu terkait dengan politik identitas. Apa itu? Dia dengan penuh kepedean, penuh dengan percaya diri, walaupun tidak bermaksud menyombongkan diri, tidak bermaksud untuk membusungkan dada, tidak. Tetapi dengan humble, dengan rendah hati, tetapi juga dengan sikap yang tegas, ia mengatakan, sesungguhnya ini aku orang Islam. Sebab di tengah masyarakat, banyak di antara saudara-saudara kita itu, ia tidak mampu menegaskan kehadirannya di tengah-tengah publik, itu dengan membawa ketakwaannya, dengan membawa amal solehnya, dan dengan membawa identitas keislamannya. Ini perintah Al-Quran. Dan inilah yang dicela oleh orang-orang yang menuduh umat Islam membawa agama dalam ranah publik, termasuk dalam ranah politik. Apa tujuan yang mereka kehendaki? Tiada lain dan tiada bukan adalah agar umat Islam itu tidak mampu lagi, tidak mau lagi merasa kecil hatinya ketika ia menyuruh orang lain kepada Allah. Dan agar orang Islam itu tidak berani lagi tampil di tengah masyarakat dengan membawa amal solehnya. Dan lebih lagi ia tidak berani menyatakan dengan terang-terangan sebagai bagian dari umat Islam. Malu-malu gitu, atau ada rasa takut gitu. Padahal di dalam satu penjelasan yang lain yang sebetulnya terkait dengan hakikat iman, ya, hakikat keimanan itu adalah justru ketundukan seseorang kepada syariat Islam dan ia menampakkannya dimanapun berada. Itulah seseorang yang telah mereguk sampai pada hakikatnya iman. Coba mari kita lihat sebuah dawuh, ya, sebuah perkataan dari Imam Al-Hasan. Beliau menjelaskan begini, innamal imana laisa bittahalli wala bittamanni, innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Yang artinya sesungguhnya iman itu bukanlah kata-kata manis, bukan sekedar kata-kata manis, dan bukan angan-angan kosong. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Berarti apa? Kalau kita hadir bertetangga saja, apalagi kita hadir di ranah publik, itu kita adalah membawa keimanan kita. Lalu bagaimana kita bersikap sembunyi, menyembunyikan keimanan dan ketakwaan kita itu, padahal kita setiap hari itu berinteraksi dengan orang lain. Maka sebetulnya orang-orang yang meniup-niupkan, menyeru-nyerukan, jangan pakai politik identitas, itu tujuannya adalah
agar kita ini berinteraksi dengan orang lain tapi tidak pakai patokan Islam. Nah, bahaya kan? Nah, itu sangat bahaya. Demikian juga apa yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Beliau menyitir atau mengutip, menukil pendapat dari Imam Az-Zajjaj. Ya, beliau mengutip Ibnu Manzur mengutip dari Imam Az-Zajjaj, di mana Imam Az-Zajjaj itu menguraikan sebagai berikut ini. Al-imanu idharul khudu'i wal qabuli lisyari'ati wa ma ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi. Yang artinya iman itu adalah memperlihatkan, menampakkan apa yang ditampakkan, apa yang diperlihatkan di tengah-tengah ranah publik, ketundukan dan penerimaan dia kepada syariat Islam dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disertai dengan keyakinan di dalam hati dan membenarkannya. Nah ini, jadi kita dimanapun berada, ketika sendirian, ketika di rumah bersama keluarga kita, ketika berinteraksi dengan tetangga atau dalam ranah publik, ya dalam kehidupan politik, kehidupan berekonomi, kehidupan pendidikan dan sebagainya, kita penuh, kehidupan kita ini dipenuhi dengan interaksi dengan orang lain, baik dalam komunitas yang terbatas maupun dalam komunitas yang luas. Maka justru yang diperintahkan oleh Islam adalah kita menampakkan ketundukan kita dan penerimaan kita kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu syariat Islam. Nah, kalau ini yang dituduhkan sebagai politik identitas, maka justru kita bangga bisa hadir di tengah-tengah ranah publik dengan ketakwaan dan keimanan kita. Sungguh ada satu kata-kata syair yang bagus sekali dari seorang penyair Pakistan, Muhammad Iqbal. Sinarilah zaman dengan amalmu dan gubalah zaman dengan keimananmu. Artinya apa? Keimanan menjadi patokan kita untuk beramal soleh, sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah ranah publik itu dan bisa mempengaruhi keadaan dari yang buruk kepada yang baik, dari yang kurang baik menjadi semakin baik. Kita menyinarinya dengan amal soleh kita dan kita mengubahnya dengan keimanan kita. Demikian mudah-mudahan berbuka panjenengan semua menjadi berbuka yang paling nikmat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, salah satu dari kebahagiaan orang puasa itu adalah ketika berbuka. Mudah-mudahan buka kita menjadi berbuka yang beribadah, bernilai ibadah, dan terlebih lagi jika kita bisa mengikuti uraian ilmu ini, maka berbuka kita menjadi multi manfaat, multi berkah. Tidak hanya bernilai ibadah berbuka kita, tapi juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.